Namun, konfrontasi ini lebih sulit dari perkiraan Chu Feng, karena kekuatan lawan terlalu kuat. Agar tidak ketahuan oleh formasi pengintaian lawan, Chu Feng tidak bisa sekuat tenaga dan harus mengkonsumsi secara berlebihan. Jadi hanya dalam setengah hari, Chu Feng sudah merasa sangat lemah dan kesadarannya mulai memudar. Saat itulah ikan kecil yang tertidur itu akhirnya terbangun. Reaksi pertamanya ketika dia bangun adalah panik, karena dia menemukan dirinya terkunci dalam formasi. Tetapi, saat dia terus mengamati, ekspresinya berubah drastis. Dia melihat seseorang, satu-satunya orang yang terlihat. Orang itu berdiri tidak jauh di luar formasinya. Ternyata selain formasi yang menutupi dirinya, ada formasi yang lebih besar. Orang itu sedang mengaktifkan formasi. Tapi Xiao Yuer dapat melihat bahwa butuh banyak usaha untuk mengaktifkan formasi itu. Jika tidak, orang tersebut tidak akan memancarkan arogansi yang mengepul, wajah dan kulitnya akan terbakar, sekilas daging dan darahnya akan terlihat buram, dan ia akan mengeluarkan bau terbakar yang sangat menjijikkan. Tapi saat Xiao Yuer melihat pemandangan ini, bukan saja dia tidak menyukainya, tapi matanya langsung memerah. Meskipun orang tersebut sama sekali tidak dapat dikenali, meskipun yang dia lihat hanyalah punggungnya, dia tahu siapa orang tersebut. Kakak, kesadaran Chu Feng mulai memudar, dan dia mengandalkan sepenuhnya pada ketekunan untuk mendukungnya. Tetapi ketika dia mendengar panggilan ini, kesadarannya yang terpencar segera menyatu. Dia berbalik dan melihat sekeliling. Dia benar-benar tidak dapat dikenali, tetapi ada senyuman tipis di wajahnya yang berlumuran darah dan berdarah. Tidak banyak kata yang diucapkan, hanya kalimat sederhana Xiao Yuer, kamu sudah bangun. Tapi itu membuat Xiao Yuer semakin merasa bersalah. Dia tidak terlalu bangun saat ini, dan masih sedikit linglung, tapi dia juga bisa menebak bahwa Chu Feng mendesaknya untuk pindah formasi ini untuk melindunginya. Dan dia juga tahu bahwa penampilan menyedihkan Chu Feng bukan disebabkan oleh kekuatan eksternal, tetapi kerusakan yang disebabkan oleh konsumsi kekuatan penghalang internal yang berlebihan dan intensitas formasi yang berlebihan. Bukan hanya raga fisik saja yang dirusak, namun jiwa juga pasti terkena dampaknya. Chu Feng membayar banyak. Tapi ketika dia melihat Xiao Yuer bangun, dia hanya berkata meremehkan, tanpa menyalahkan atau penjelasan apapun. Dia tidak ingin Xiao Yuer mendapat tekanan apapun, tetapi memilih untuk menolak semuanya sendirian. Saudaraku, apakah kamu mengaktifkan formasi ini untuk menyelamatkanku? Tidak apa-apa, Xiao Yuer, kamu benar-benar aman bersamaku di sini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, dan sebuah suara datang dari susunan di bagian atas kehampaan, Dharma datang dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Hentikan perlawanan dan serahkan orang itu. Itu adalah suara laki-laki, tapi jelas sudah diproses. Karena kamu dan aku sedang bertarung, kamu harusnya tahu lawan seperti apa yang kamu hadapi. Kamu tidak bisa bertahan lama. Aku tahu kamu punya dukungan di belakangmu, tapi mereka bukan lawan kita. Aku dapat melihat bahwa Anda adalah orang yang berbakat. Untuk berada di antara mereka, Anda meremehkan bakat Anda. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan menyerahkan orang itu? Itu adalah pencapaian yang luar biasa. Ditambah dengan kemampuan Anda, kami pasti akan menempatkan kamu akan berguna. Kamu akan mencapai langit dalam satu langkah mulai sekarang. Suara itu terdengar lagi, masih menyebar ke seluruh dunia. Jika Chu Feng pada awalnya tidak yakin, maka Chu Feng sekarang yakin. Ini adalah orang dari sekte penjara yang berbicara. Kepada siapa? Secara alami berbicara kepadanya. Mereka seharusnya menyadari bahwa formasi pengintaian yang begitu kuat tidak dapat menangkap jejak Xiao Yuer. Seseorang menggunakan formasi tersebut untuk menghindari pencarian formasi deteksi.
Tapi mereka tidak yakin siapa orang ini dan mengira dia adalah master klan ikan Xianhai, jadi mereka mengatakan ini. Saudaraku, mereka sedang berbicara denganmu, kan? Kamu menuntunku untuk melarikan diri, apakah mereka mencari kita, kan? Meskipun Xiao Yuer baru saja bangun, dia memahami situasi umum melalui observasi. Tidak apa-apa, mereka tidak dapat menemukan kita, kata Chu Feng. Saudaraku, tolong angkat formasi yang menutupiku. Saat Xiao Yuer berbicara, dia mengulurkan tangan kecilnya dan membuka telapak tangannya. Telapak tangan yang semula cerah dan lembut tiba-tiba muncul dengan semburan cahaya, dan sisik muncul. Kemudian dia menciptakan formula ajaib, dan semua sisiknya memudar, hanya menyisakan satu sisik. Dan sisik-sisik ini disamarkan. Itu bukan sisik Xiao Yuer sendiri. Itu adalah formasi yang sangat kuat berdasarkan harta karun kuno. Melihat skala tersebut, Chu Feng mengangkat formasi yang menutupi Xiao Yuer. Chu Feng telah melihat efek dari skala Xiao Yuer. Itu adalah formasi yang digunakan untuk meminta pertolongan, bisa dilakukan secara diam-diam, jadi biarkan lokasinya diteruskan. Namun, formasi tersembunyi Chu Feng yang menutupi Xiao Yuer mungkin mempengaruhi kecepatan transmisi formasi ini. Saya yakin Xiao Yuer juga mengetahui hal ini, jadi dia meminta Chu Feng untuk mengangkat formasi yang menutupi dirinya. Kami hanya dapat menghapus yang menutupi Anda. Jika yang ini juga tertutup, kami akan segera ketahuan sebelum posisi Anda dipindahkan, kata Chu Feng. Aku tahu, kakak. Xiao Yuer memeras formula ajaibnya, memasukkan sesuatu ke dalam formasi skala, dan kemudian menghancurkannya secara tiba-tiba. Itu berubah menjadi potongan-potongan kecil cahaya dan meluncur ke dalam kehampaan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi itu menjadi semakin ringan, hingga menghilang dengan cepat. Xiao Yuer, setelah berita ini disampaikan, jika klan ikan Xianhai Anda menggunakan cara apapun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sini? Tanya Chu Feng. Saat dia dan Xianhai Oktober datang ke sini, mereka juga sangat cepat. Xianhai Oktober menggunakan cara khusus. Tapi itu hanya dipercepat dalam formasi teleportasi, dan masih ada batasannya. Setidaknya, itu jauh lebih buruk daripada tanah rahasia 9 surga milik Chu Feng, dan tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Hanya saja tanah rahasia 9 surga juga memiliki batasan, hanya sedikit dunia yang memiliki susunan teleportasi yang bisa memasuki tanah rahasia 9 surga. Oleh karena itu, Chu Feng ingin tahu apakah klan ikan Xianhai memiliki cara lain untuk bepergian dengan cepat. Bagaimanapun, Xianhai Tianhe adalah wilayah mereka dan latar belakang mereka tidak terduga. Namun jika tidak ada cara lain dan kita hanya mengikuti kecepatan Xianhai Oktober, pasti sudah terlambat. Karena Chu Feng sangat dekat dengan batasnya dan tidak bisa bertahan lama. Aku juga tidak tahu. Ayahku baru saja mengatakan bahwa jika aku menggunakan benda ini bila diperlukan, dia akan datang untuk menyelamatkanku secepat mungkin, kata Xiao Yuer. Setelah mendengar ini, pikir Chu Feng, dan dua jimat melayang dari pelukannya dan terbang menuju Xiao Yuer. Itu adalah dua kertas jimat yang diberikan kepada Chu Feng oleh Presiden Kamar Dagang Prajurit. Song Yun telah mempersiapkan diri dengan baik ketika dia membantu Song Yun mencuri barang sebelumnya, jadi Chu Feng tidak menggunakan kedua jimat ini. Adapun situasi saat ini, kedua kertas jimat ini sebenarnya tidak banyak berguna. Meskipun salah satu jimat khusus digunakan untuk bersembunyi, namun susunan pengintaian lawan sangat kuat, jimat ini sendiri tidak dapat bertahan lama dan akan segera ditemukan. Sedangkan untuk jimat teleportasi pelarian, ada batasan tertentu, tidak boleh lari terlalu jauh, apalagi meninggalkan dunia ini. Di bawah formasi kuat lawan yang menutupi dunia, terciptalah dua jimat ini gunakan secara minimal.
Namun meski tidak bertahan lama, ia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Chu Feng berpikir, jika dia benar-benar tidak bisa bertahan lebih lama lagi, posisi mereka akan diketahui oleh pihak lain. Chu Feng dan Xiao Yuer membagi pasukan mereka menjadi dua kelompok dan saling menahan diri. Menyimpan kedua jimat ini untuk Xiao Yuer juga dapat menunda beberapa waktu. Xiao Yuer juga dapat melihat fungsi dari kedua kertas jimat tersebut. Ia mengambil kertas jimat tersebut, lalu berjalan menuju Chu Feng dan meletakkan kertas jimat tersebut ke dalam pelukan Chu Feng. Meskipun aku tidak ingin mati, aku juga tidak takut mati. Hari ini, aku dan kakak tertuaku tidak akan dipisahkan. Kami akan hidup bersama atau mati bersama, kata Xiao Yuer. Pada saat yang sama, di puncak tertinggi alam atas Kingsway, ada formasi tersembunyi. Dan melalui formasi tersembunyi, Anda dapat melihat penampakan puncak gunung yang sebenarnya. Di puncak gunung, terdapat tiga formasi yang sangat megah. Yaitu formasi pemblokiran, formasi pengintaian, dan formasi teleportasi. Mata formasi dari tiga formasi besar memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu adalah harta surga dan bumi yang tak terhitung jumlahnya, harta karun kuno. Namun di akhir dari tiga formasi, harta yang sangat berharga ini semuanya akan diubah menjadi sampah. Ini adalah harga dari mengerahkan tiga formasi kuat. Hampir beberapa ribu anggota sekte penjara berkumpul di luar formasi, semuanya dengan jubah putih melayang di belakang mereka. Semuanya adalah jenderal penjara, dan semuanya adalah jenderal penjara dengan kata ajaib. Tapi para jenderal penjara kata ajaib ini juga terbagi menjadi tinggi dan rendah, dan identitas mereka di sini luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan lebih tinggi dari Lord Nine Demons. Tetapi keberadaan semacam ini hanya dapat berdiri di luar formasi, menunggu pengiriman. Hanya ada dua sosok yang mampu berdiri dalam formasi besar tersebut. Salah satu dari mereka mengenakan jubah yang sama dengan anggota sekte penjara lainnya, tetapi bukannya topi putih, ia mengenakan topi merah. Jubah di belakangnya bukan putih, tapi juga merah, dan yang tertulis di jubah merah bukanlah jenderal penjara atau utusan neraka, tapi komandan penjara. Adapun yang lainnya, dia mengenakan jubah putih yang menutupi tubuhnya dengan erat. Jubah putihnya berkilau dengan garis-garis biru. Pakaian ini persis sama dengan pakaian yang menyerang secara diam-diam 6 kepala keluarga kuno dan Presiden Kamar Dagang Prajurit ketika keluarga kuno menyerang Zhou Tianhe. Saat ini, formasi blokade dan formasi pengintaian yang meliputi dunia diaktifkan oleh pria misterius berjubah putih ini. Dia juga orang yang baru saja berbicara untuk memancing Chu Feng dan Xiao Yuer keluar. Kumpulkan orang-orangmu. Pria misterius berjubah putih itu memandang ke arah komandan penjara. Apakah kamu yakin tidak dapat menemukannya? Tanya komandan penjara. Tidak akan lama. Hanya butuh 6 jam. Saya pasti bisa menemukannya, kata pria misterius berjubah putih itu. Karena kamu bisa menemukannya, ayo lanjutkan, kata komandan penjara. Bagaimanapun, ini adalah Xianhai Tianhe. Pergerakan besar di alam atas Shimmer, bahkan jika itu jauh dari markas klan ikan Xianhai, itu sudah lama sekali. Saya kira bala bantuan dari Xianhai klan ikan akan segera hadir, kata pria berjubah putih. Para penguasa klan ikan Laut Abadi tidak tahu bahwa kita berada di Laut Abadi dan Tianhe sebelumnya. Mereka telah pergi ke Tianhe lain untuk mencari kita. Bahkan jika mereka datang untuk meminta dukungan, tidak ada yang perlu ditakutkan dari. Kata komandan penjara. Jangan meremehkan klan ikan Xianhai. Bagaimana mungkin mereka benar-benar membuat semua tuan mereka meninggalkan Xianhai Tianhe? Pemimpin suku ikan laut abadi telah datang sendiri, apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Tanya pria misterius berjubah putih. Itu hanya lelucon, apakah aku takut pada mereka? Komandan penjara tersenyum menghina,
lalu segera berbalik dan memberi perintah, buka susunan teleportasi dan panggil semua anggota sekte kembali. Apakah kamu tidak takut? Pria misterius berjubah putih berkata kepada komandan penjara. Inilah yang saya sebut sebagai persiapan, kata komandan penjara. Pada saat ini, di bawah komandonya, para jenderal penjara bergerak maju dan mulai melepaskan kekuatan unik mereka untuk mengaktifkan susunan teleportasi. Formasi teleportasi ini mencakup semua benteng sekte neraka yang meliputi wilayah atas Kingsway. Ketika formasi besar diaktifkan, disitulah sinyalnya, semua orang di sekte penjara memahami bahwa mereka harus segera memasuki formasi teleportasi. Hanya saja meskipun ada begitu banyak master sekte penjara yang mendesaknya, formasi teleportasi tidak dapat dibuka sepenuhnya. Tuan, saya masih membutuhkan Anda untuk mengambil kendali, kata komandan penjara sambil tersenyum. Pria berjubah putih meremas formula ajaibnya, dan kekuatan pesonanya bergabung ke dalam formasi teleportasi. Formasi teleportasi terbuka sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari Anda, Guru. Anda dapat mengaktifkan 3 formasi yang mencapai langit pada saat yang sama tanpa usaha apapun. Setelah komandan penjara memujinya, dia buru-buru bertanya. Ngomong-ngomong, Guru, 6 jam Tatsunouchi, bisakah kita menemukannya? Harus. Tetapi ada satu hal yang ingin saya jelaskan sebelumnya. Pria misterius berjubah putih berkata. Ada apa? Komandan penjara bertanya. Dalam 6 jam, saya akan menemukan orang yang bersembunyi untuk Anda. Tetapi jika sebelum saya menangkapnya, klan ikan Xianhai benar-benar memiliki keberadaan tingkat monster yang lama, saya tidak akan berpartisipasi lagi dalam masalah ini. Aku akan segera pergi. Jika kamu ingin pergi, ikuti saja aku. Jika kamu ingin bertarung, lawanlah dirimu sendiri. Pria misterius berjubah putih itu berkata. Tidak masalah. Komandan penjara mengangguk, tapi kemudian bertanya, apakah itu Chu Feng? Chu Feng? Apa Chu Feng? Pria misterius berjubah putih itu bingung. Orang yang menyelamatkan Yuer dari Laut Abadi. Apakah kamu bercanda? Pria misterius berjubah putih itu memasang ekspresi sangat tidak senang, dan dia merasa telah dihina. Tuan, maksud saya tidak ada rasa tidak hormat. Tetapi berita yang dapat dipercaya saat ini adalah hanya Chu Feng yang datang ke alam atas Kingsway, dan tidak ada seorang pun dari klan ikan Xianhai yang masuk sama sekali. Komandan penjara berkata, itu berarti berita Anda tidak dapat dipercaya. Apakah menurutmu klan ikan Xianhai sesederhana itu? Apakah karena Anda menyusup ke beberapa orang dan mengetahui keseluruhan situasinya? Belum lagi Chu Feng, tidak mungkin dia bisa menyelamatkan Xianhai Yuer secara diam-diam. Dia hanyalah seorang pria berjubah dewa, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk memiliki kemampuan untuk menghindari susunan pengintaian skala besar yang saya buat secara pribadi. Saya berspekulasi bahwa pihak lain setidaknya adalah naga sejati kelas 8, dan dia juga memiliki metode dan harta yang tidak diketahui di tubuhnya. Dia mungkin salah satu kartu truf tersembunyi dari klan ikan Xianhai. Pria misterius berjubah putih itu berkata. Saya juga telah mendengar bahwa klan ikan Xianhai memiliki sesepuh kecing yang kuat, jadi rumornya benar. Tetua kecing ini benar-benar ada dan berada di dunia atas Kingsway. Komandan penjara bertanya. Rumornya benar, tapi yang ada di sini bukan dia. Orang itu seharusnya sudah melangkah ke naga sejati kelas 9 dan menyerang guru spiritual alam naga surgawi. Jika itu dia, aku tidak akan pernah bisa menemukannya dalam 6 jam, kata pria misterius berjubah putih. Mengapa kamu tahu betul? Tanya komandan penjara. Pria misterius berjubah putih tidak menjawab. Komandan penjara juga masuk akal dan tidak terus bertanya. Sebaliknya, dia menghela nafas, sepertinya fondasi klan ikan Xianhai tidak bisa diremehkan. Klan ikan
Xianhai adalah satu-satunya lawan dari Istana Suci Tujuh Alam sebelumnya, keluarga kuno telah lahir. Manusia misterius berjubah putih. Apa yang kamu bicarakan? Di mana sekte penjara saya? Komandan penjara sedikit tidak senang. Bahkan Istana Suci Tujuh Alam tidak memahami kekuatan sekte penjaramu, kata pria berjubah putih. Itu benar, komandan penjara mengangguk puas. Seiring dengan beroperasinya formasi teleportasi, orang-orang dari sekte penjara muncul satu demi satu dalam formasi teleportasi, dan berjalan keluar satu demi satu, mundur keluar formasi. Dan ada semakin banyak orang. Segera, Tuan Sembilan Iblis juga keluar. Dan secara kebetulan, saat Master Sembilan Iblis keluar, Chen Hui dan Song Yun juga muncul dari formasi teleportasi. Tuan Sembilan Iblis tidak berbicara. Ketika dia melihat Chen Hui, dia tahu bahwa Song Yun mungkin telah mengetahui kabar tersebut. Dengan kecerdasan Song Yun, dia secara alami dapat menebak bahwa dia telah menggunakan trik untuk mengeluarkan perintah pengejaran terhadap Chu Feng. Faktanya, dia sudah lama mendengar bahwa Song Yun memiliki hubungan baik dengan Chu Feng, dan pertanyaan sebelumnya hanyalah sebuah ujian. Namun melalui Song Yun, fakta bahwa dia tidak ragu-ragu untuk melawan tuduhan tersebut tetapi juga ingin melindungi Chu Feng adalah bukti lebih lanjut dari hal ini. Faktanya, hubungan antara Song Yun dan Chu Feng melebihi ekspektasinya. Dia tahu bahwa dia telah menyinggung Song Yun. Tapi dia tidak takut, karena tidak ada yang bisa keluar dari menara penjara iblis hidup-hidup. Jadi meskipun dia tidak berbicara, dia menunjukkan senyuman kepada Song Yun, yang merupakan senyuman provokatif. Salam kepada Tuan Sembilan Iblis. Namun menghadapi senyuman provokatif Tuan Sembilan Iblis, Song Yun tidak hanya memberi hormat, tetapi juga menunjukkan senyuman manis. Rasanya sangat manis sehingga Lord Sembilan Iblis sedikit kewalahan. Mungkinkah gadis ini tidak meragukanku untuk mengejar Chu Feng? Waktu berlalu, dan 6 jam berlalu dalam sekejap mata, semua orang di sekte penjara telah berkumpul, dan jutaan sosok berkumpul dengan rapi di puncak gunung yang melewati awan. Sekilas sosok berwarna merah memiliki kesan keagungan yang berbeda. Bagaimanapun, ini adalah sekte penjara yang penuh rahasia. Biasanya jarang ada satu, tapi saat ini, ada jutaan di sini. Bas. Saat ini, pria berjubah putih membuat formula ajaib. Formasi teleportasi kemudian berubah dan berubah menjadi gerbang teleportasi yang sangat besar. Ada yang istimewa dari portal ini, tidak hanya besar, tetapi juga bukan pembatas di tengahnya, melainkan lebih seperti cermin besar. Pemandangan yang dipantulkan cermin besar ini adalah langit berbintang. 6 jam telah berlalu, kenapa kamu belum menemukan ikan di Laut Peri? Komandan penjara memandang pria misterius berjubah putih itu. Pria misterius berjubah putih tidak berbicara, tetapi mengaktifkan formasi investigasi dengan seluruh kekuatannya. Apa yang muncul dari formasi pengintaian adalah peta seluruh dunia, dan kekuatan lapisan pesona mencari bola balik di peta. Tiba-tiba, seluruh kekuatan penghalang berkumpul di satu arah, dan akhirnya berkumpul di suatu area. Itu bukanlah lokasi yang spesifik, tapi itu adalah area di mana Chu Feng berada. Ketemu. Ketika pria misterius berjubah putih itu berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan sebuah gerbang penghalang muncul. Gerbang penghalang ini terhubung dengan formasi besar yang menutup dunia. Melalui formasi besar yang menutup dunia, dia dapat dengan cepat dipindahkan ke lokasi manapun yang ingin dia capai. Melihat pemandangan ini, komandan penjara dan semua yang hadir tampak bahagia. Komandan penjara juga mengikuti dari dekat, bersiap untuk masuk ke dalamnya. Tapi ketika pria berjubah putih hendak melangkah ke pintu pesona, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke atas ke dalam kehampaan. Melalui tatapannya, seseorang dapat menjangkau melampaui dunia.
Sebuah telapak tangan kekuatan besar jatuh dari langit, yang benar-benar menutupi langit dan matahari. Gemuruh. Dengan suara gemuruh, semua orang melihat telapak tangan besar yang menutupi langit. Ketika tangan besar itu jatuh, retakannya segera menyebar. Formasi blokade yang dibentuk oleh klan ikan Xianhai dan sekte penjara secara bersamaan hancur. Kekuatan luar biasa dari penghalang itu jatuh dari kehampaan seperti hujan lebat, mempengaruhi seluruh dunia. Bahkan gerbang penghalang yang baru saja dibuka oleh pria berjubah putih itu hancur saat formasinya dihancurkan.